I'm tongue, 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 sahur. And I love ballerina cappuccino. Me, 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 I'm ballerina cappuccino. And I love tongue, 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 sahur. I'm tongue, 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 sahur. And I love ballerina cappuccino. Pengertian perseroan. Perseroan adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal yang terdiri dari saham dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, jadi gini ya teman-teman, perseroan itu sebenarnya bentuk usaha yang resmi dan diakui hukum. Isinya tuh orang-orang yang patungan, modalnya lewat saham. Terus mereka bareng-bareng nih jalanin bisnis buat cari untungnya, cari cuannya dari lewat saham. Nah, enaknya kalau nanti ada masalah apa-apa, yang nanggung itu perusahaannya nih, bukan orang per orangnya. Jadi lebih safe lah, lebih aman, lebih rapi dan profesional. Nah, analoginya tuh ibaratnya kayak kita bikin usaha bareng, tapi nggak cuman asal jalan doang, melainkan kita legalin dulu nih, biar nggak asal-asalan dan semua ada di hitam di atas putih. Oh iya, tadi kan aku sempat bilang hitam di atas putih. Itu maksudnya apa sih? Itu tuh ungkapan buat nunjukin kalau semua aturan, kesepakatan, dan hak tiap orang udah ditulis jelas dalam bentuk dokumen resmi. Jadi bukan cuma omongan doang, tapi udah ada bukti yang tertulis, sah, dan bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya gimana? Misal gini, kalau kita patungan bisnis berlima tapi modal cuma ngomong doang, semisalnya ungkapannya gini, udah ya, ntar untungnya dibagi rata, terus gak ada surat apa-apa gitu. Nah, kalau suatu saat ada masalah atau untungnya gede, terus ada yang ngaku-ngaku paling berhak, ya kita kan repot gitu. Tapi kalau semua udah disepakati dan ditulis dalam akta perusahaan, hitam di atas putih, udah jelas siapa pemiliknya, ya kan? Modalnya berapa, haknya apa, jadi aman dan adil. Perseroan memiliki pemisahan antara kekayaan pribadi pemilik dan kekayaan perusahaan, sehingga pemilik tidak menanggung utang perusahaan dengan harta pribadinya. Dalam praktiknya, perseroan biasanya berbentuk perseroan terbatas, yaitu PT, dan dikelola oleh direksi serta diawasi oleh komisaris. Contoh perseroan. Yang pertama ada PT Bank Sentral Asia Tbk, yaitu yang biasa kita kenal BCA. Perusahaan perbankan terbesar di Indonesia. Selanjutnya ada PT Indofood Sukses Makmur Tbk, perusahaan makanan dan minuman. Selanjutnya PT Unilever Indonesia Tbk, perusahaan produk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya ada PT Telkom Indonesia Tbk, perusahaan telekomunikasi. Selanjutnya ada PT Astra International Tbk, perusahaan otomotif dan pembiayaan. Selanjutnya ada PT Gojek Tokopedia atau yang disebut dengan Goto Tbk, perusahaan teknologi, transportasi, dan e-commerce. Contoh-contoh produksi atau barang dari Persero. Yang pertama ada PT Bank Sentral Asia atau yang disebut juga dengan BCA. Mereka menyediakan atau memproduksi seperti contohnya kartu flash, lalu ada My BCA, mobile banking, lalu ada kartu kredit BCA. Itu yang pertama. Yang kedua ada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Contohnya mereka memproduksi seperti Indomie, mie instan, lalu ada pop mie, lalu ada bumbu racik yang biasanya kita mau masak nasi goreng nih untuk
yang simple namun enak gitu. Kita pakai bumbu racik Indofood, nasi goreng itu sangat enak dan lezat. Lalu ada Citato contohnya. Yang ketiga, PT Unilever Indonesia Tbk. Mereka memproduksi atau menyediakan sebuah produk, contohnya seperti Lifebuoy, sabun mandi, lalu ada Pepsodent, Odol, lalu ada Sunsilk, shampoo, dan contoh lainnya mungkin ya, Rinso untuk mencuci pakaian. Selanjutnya yang keempat, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau yang disebut juga dengan Telkom Indonesia. Mereka menyediakan atau memproduksi, lebih tepatnya menyediakan layanan seperti Telkomsel, lalu IndiHome, internet wifi di rumah, lalu ada Orbit, layanan internet rumah berbasis modem wifi portable dari Telkom. Nah, Orbit tuh definisinya seperti itu. Definisi Orbit tanpa perlu pasang kabel, biasanya digunakan di rumah atau kos yang belum terjangkau IndiHome. Cukup colok modem Orbit dan langsung bisa internetan lewat kuota. Praktis dan simple buat yang butuh internet cepat tanpa instalasi rumit. Selanjutnya yang kelima, PT Astra International Tbk. Mereka memproduksi Honda seperti motor, lalu ada Toyota seperti mobil gitu. Honda juga ada yang mobil sih. Terus Fifth Group. Oke, selanjutnya yang keenam ada PT Goto Gojek Indonesia. PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau disebut dengan Goto ini, mereka menyediakan layanan seperti Gojek, ya kan? Gojol ya, Gojek, ojek online gitu. Lalu ada GoPay untuk payment pembayaran ataupun sebuah tabungan digital yang ada di dalam Gojek. Lalu ada Tokopedia untuk kita berbelanja online gitu. Selanjutnya juga ada GoFood gitu dari layanan di dalam Gojek itu. Jadi Gojek itu semisal contohnya gini, saya juga punya pengalaman sendiri. Kayak misalnya mau beli makanan, gak ada uang cash, kita top up dulu GoPay, uang digital di Gojek itu untuk membeli makanan. Jadi paymentnya, cara pembayarannya gak pakai uang cash kita, tapi dari saldo GoPay itu. Contohnya seperti itu. Pengertian saham. Apa itu saham? Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan. Jika seseorang membeli saham, berarti dia memiliki sebagian dari perusahaan tersebut. Misalnya, kita membeli saham PT Telkom Indonesia. Artinya, kita punya sebagian kecil dari perusahaan Telkom dan berhak atas keuntungan berupa dividen atau kenaikan harga saham. Contoh saham. Contoh saham yang ada di Indonesia, yang pertama itu ada saham PT Bank Sentral Asia, yang kedua saham PT Telkom Indonesia, yang ketiga saham PT Indofood Sukses Makmur, yang keempat saham PT Unilever Indonesia, dan yang terakhir saham PT Goto Gojek Tokopedia. Semua saham ini bisa dibeli oleh masyarakat di pasar modal. Biasanya, setiap saham punya kode khusus. Misalnya, BBCA untuk Bank BCA. Saham ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Bagaimana transaksi saham dilakukan? Cara melakukan transaksi saham. 1. Daftar akun di sekuritas. Contoh, Ajaib, BNI Sekuritas, dan IPOT. 2. Top up saldo. 3. Pilih saham dan jumlah lot. 4. Klik beli. 5. Saham masuk ke portofolio. Dan terakhir, bisa dijual kembali jika harga naik. Transaksi saham sekarang sangat mudah karena bisa dilakukan secara online lewat aplikasi. Kamu cukup daftar akun di perusahaan sekuritas seperti Ajaib, IPOT, atau BNI Sekuritas.
Setelah akun aktif, kamu perlu top up saldo terlebih dahulu. Nah, setelah itu kamu bisa mulai memilih saham yang ingin dibeli. Lalu tentukan juga berapa jumlah lot yang kamu mau. Perlu diingat, satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Nah, kalau kamu sudah klik beli, saham tersebut akan masuk ke dalam portofolio kamu. Nanti, kalau harga saham naik, kamu bisa jual kembali dan ambil keuntungannya. Contoh simulasi transaksi. Simulasi transaksi. Misalnya nih, kamu beli 2 lot saham PT ABC seharga Rp1.500 per lembar. Nah, karena satu lot sama dengan 100 lembar, berarti totalnya 2 lot kali 100 kali Rp1.500 sama dengan Rp300.000. Nah, beberapa hari kemudian harga saham naik jadi Rp1.800 per lembar. Kalau kamu jual sekarang, kamu akan dapat untung nih. Jadi hitungannya begini, Rp1.800 dikurang Rp1.500 sama dengan Rp300 per lembar. Karena kamu punya 200 lembar, jadi Rp300 kali 200 sama dengan Rp60.000. Jadi keuntungan yang kamu dapat adalah Rp60.000. Investasi saham tidak selalu untung. Sama seperti bisa naik, harga saham juga bisa turun. Dan kalau kita jual saat harga turun, maka kita bisa mengalami kerugian. Karena itu, penting banget untuk tidak asal beli saham tanpa tahu kondisi perusahaannya. Maka dari itu, sebelum mulai berinvestasi, pelajari dulu dasar-dasar sahamnya, seperti cara baca grafik, laporan keuangan, dan berita pasar. Jangan lupa juga untuk selalu pantau pergerakan harga saham, dan jangan taruh semua uang di satu tempat. Dengan strategi dan pengetahuan yang cukup, kita bisa mengurangi resiko dan jadi investor yang lebih bijak.